Strategi tadi itu ya sosok lah cukup untuk mengawali pramusim. Ya, Coach Bojan sendiri dan Persib tidak menghargai letih dan lelahnya perjuangan mereka untuk sampai ke Indonesia dan hanya diladeni dengan pemain lapis legit. Tidak ada keseriusan Bojan Hodak, bro. Anjing! Sia! Goblok! Anjing! Lompatnya tarik ulah abong-abong aing gendut, anjing! Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back again di Main Sore. Podcast yang paling podcast dibandingkan podcast lainnya bersama Saya Mr. Beteng, sang pengamat sepak bola profesional berlisensi Konami Cup. Dan saya RT, pelatih sepak bola profesional berlisensi Football Manager 2008 barudak. Tong ge, po. tengah ding teh. Tangan aing kamari anjing. Naon? Diteke anjing. Anjing si bapak eta teboga anjing. Jangan enggak dia gerak cenah naon. Pletruk anjing cantik. Kayak gue tuan dia anjing. Oh, da atuh aing badak anjing, ceram anjing. Iya we cenah budak leutikna. Asli anjing. Teh, cah, Mister Beteng. Gelaran Piala Prabowo S sudah dimulai. Dan di laga pertama, laga pembuka, Betul. Persib berhasil mengalah dari tamunya yaitu Port FC Asuhan Jirayut dengan skor 0-2. Ya. Hei kalian yang suka bawa motor, maksudnya apa? Padahal nggak gitu juga. Kedengeran gitu. Kedengeran dan pasti sampai. Iya. Hah? Sudahlah. Bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang pelatih ya? Oke. Melihat pertandingan antara Persib melawan Port FC ini teh. Oke. Mungkin ini sudah saya bahas Mister Beteng di konten-konten sebelumnya ketika bahwa kemungkinan besar pemain-pemain ini akan banyak meraba. Karena notabene pemain-pemain ini adalah pemain baru yang baru datang. Walaupun dari segi bahasa hampir sama gitu kan dari Amerika Latin dan lain-lain, tapi balik lagi karakter cara bermain mereka berbeda-beda, makanya strategi tadi itu ya sosok lah cukup untuk mengawali pramusim. Yakin? Cukup. Cukup lah karena apa ya? Di antara salah satu pemain yang tampil di skuad tadi di babak pertama, apalagi itu bermain cukup aman lah. Cukup aman. Maksudnya nggak ada pemain yang melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Masa? Ada kalau misalkan kesalahan tidak sedikit melakukan kesalahan fatal, tentunya Persib tidak akan semudah itu dikalahkan. Iya, balik lagi karena ini masih meraba, Mister Beteng. Artinya bukan goblok. Gitu. Anda jorang. Masih meraba, Mister Beteng. Gimana? Artinya enggak. Pemain ini masih saling memahami, masih mencari-cari tune in-nya. Jadi karakter A dengan B, Marsilio misalkan dengan Sadil Ramdhani itu bagus, secara individual bagus mereka berdua, tetapi secara kerjasama mereka belum menemukan titik temunya gitu. Jadi untuk pertandingan pertama ini cukuplah untuk skuad yang babak pertama, dan babak kedua mungkin ini yang harus PR yang harus dikerjakan oleh Bojan Hodak, karena di babak kedua ini para pemain condong tidak bisa mengimbangi seluruh pemain yang ada di babak pertama gitu. Jadi kesimpulannya adalah RT sendiri sebagai pelatih profesional cukup puas dengan strategi yang diterapkan Coach Bojan di pertandingan tadi gitu. Cukup puas. Hanya cukup puas dengan yang saya bilang apa ya? Kalau menurut saya, Coach Bojan ini terlalu bermain-main, terlalu banyak bercanda. Kenapa harus? Ya karena begini loh. Karena tim dari Thailand itu yaitu Port FC turun dengan skuad utamanya loh. Ya. Dan disambut oleh Persib yang di mana? Hei, Coach Bojan. Hei, kamu juga. Apa? Yang di mana?
Coach Bojan sendiri dan Persib tidak menghargai letih dan lelahnya perjuangan mereka untuk sampai ke Indonesia dan hanya diladeni dengan pemain lapis legit. Inilah jika kita berbicara dengan supporter yang penuh dengan emosional. Gini. Persib datang ke Piala Prabowo S ini dengan target mengusung tim yang lebih solid untuk mengarungi Liga 1 dan ACL. Dan ini pemain-pemain Persib ini baru semua. Berbeda dengan pemain Port FC yang mungkin hanya 5%, sekitar 5% pemain barunya yang ada di musim lalu itu masih pemain yang sama dengan komposisi yang sama dengan target yang berbeda datang ke Indonesia, Mr. Beteng. Tentu saja ini Port FC pun akan memahami bagaimana Persib bermain dan bagaimana skuad yang ditampilkan oleh Persib Bandung. Tidak bisa begitu, Bung. Tetap keseriusan harus diperlihatkan oleh Persib Bandung. Yang dimana oke lah, Persib Bandung atau Boyan Hodak menurunkan cukup banyak pemain-pemain yang muda. Betul. Pemain-pemain baru Ya. lokal ya. Yang saya rasa itu tidak akan berguna untuk ajang-ajang liga resmi ke depan. Karena apa? Karena besar kemungkinannya pemain-pemain tersebut tidak akan diturunkan di liga resmi. Tetapi Jadi tetap saya harus menggarisbawahi bahwa strategi Boyan Hodak adalah strategi bercanda. Tapi ini sangat bermanfaat untuk anak-anak muda ya. Sorry, maksudnya bermanfaat dalam segi apa? Ketika kita bermain di pramusim dengan anak-anak muda, dengan pemain lapis keempat, ketujuh, keberapapun, itu akan sangat bermanfaat untuk dia bisa mengarungi liga untuk mengisi kedalaman skuad. Karena kita tahu di dalam sepak bola cedera tidak akan datang direncanakan, tetapi cedera akan datang kapan saja. Iya. Expector ya, Iya. maksud Anda adalah itu. Tapi tetap saja, karena di gelaran Piala Prabowo S ini, apalagi nanti di pertandingan selanjutnya, Oke. ya, Persib akan menjamu Nick Wipers dan teman-teman. Nick Wipers FC. Betul. Oke. Bagaimana kalau misalkan Persib meladeni Dewa 19 FC ya dengan skuad atau strategi yang sama ketika melawan Port FC? Itu artinya tidak ada keseriusan Bojan Hodak, bro, dan gengsi atuh anjir. Tapi menurut saya Dewa 19 FC ini akan mengikuti konsep yang sama dengan Persib Bandung. Strategi di mana mereka pun akan mencoba seluruh skuadnya. Karena di musim depan Dewa United bersama Dewa 19 FC dengan Persib Bandung ini akan tampil di Liga 1 dan di Asia. Pasti pemain-pemainnya, pelatih-pelatihnya akan mencoba segala racikannya, mencoba dengan kedalaman skuadnya agar apa? Agar terjadi keseimbangan di antara dua tim tersebut. Itu misalnya. Boyan Hodak, Dewa United, saya tekankan kalian di pertandingan nanti harus melakukan strategi terbaiknya, harus menurunkan pemain-pemain intinya. Agar apa? Agar pertarungan ini terlihat seru. Karena saya yakin banyak bobotoh di luar sana yang datang stadion dengan merogeh di merogoh kocek untuk membeli tiket. Kecewa dengan penampilan Persib yang tidak serius menghadapi lawannya. Itu sudut pandang saya seorang pengamat. Jika dibalik seperti ini, kita menampilkan strategi terbaik. Kedua tim menampilkan strategi terbaik. Tetapi ada faktor yang akan merugikan ke depannya. Jika pemain semua bermain all out, bukan tidak mungkin. Ya. Berarti mungkin. Kutip, bukan tidak mungkin. Gimana? Sok. Bukan tidak mungkin nanti para pemain cukup kelelahan mengarungi Liga 1 dan ACL nanti ataupun nanti mereka terkena badai cedera hanya karena Piala Presiden ini, hanya karena hadiah yang sangat besar. Saya tangkis lagi untuk prestasi yang ke depannya. Tangkis lagi statement Anda. Apa coba? Anda bilang bukan tidak mungkin. Saya juga bisa bilang bukan tidak mungkin. Setelah Persib atau tim-tim lainnya bermain all out di Piala Prabowo ini, stamina mereka atau fisik mereka akan lebih bugar dari sebelumnya.
Tetapi kalau misalkan semuanya bermain all out dan tidak takut cedera, ketika ada banyak benturan, itu akan terjadi cedera. Dan bagaimana untuk mengarungi Liga 1 nanti? Bagaimana untuk mengarungi ACL nanti, di Asia nanti, antara Dewa 19 bersama Persib Bandung? Coba dong dipikir, keselamatan, kesehatan pemain, kebugaran. Oke lah untuk peningkatan. Kenapa fisik. saya harus memikirkan kesehatan mereka? Toh ada tim dokter. Ya karena kan Anda kalian juga ikut berekspektasi. Kalau gitu kalian nggak usah ikut berekspektasi dong. Ya udah sejalannya aja. Kalau kalian ikut berekspektasi, ikutlah juga care kepada teman-teman Ya pemain bukan sana. seperti itu. Kalau misalkan tim-tim yang bertanding di Piala Prabowo S ini tidak all out, tidak menurunkan skuad terbaiknya, tidak menerapkan strategi terbaiknya, ya udah nggak usah ikutan Piala Presiden, bikin malu aja. Toh kan di sini ada klub luar negeri juga. Apa kata mereka? Ya klub luar negeri juga tidak muluk-muluk. Ini hanya pre-season. Di mana semua tim akan mencoba semua pemainnya dari yang A sampai Z. Dari pemain yang grade A plus sampai yang Z, grade Z pun dipainkan. Itulah tim yang memang benar-benar ingin. Anjing. Goblok sia anjing. Sia yang dibanjur deui teh. Anjing. Tong gandeng goblok, bisi gandeng deui ieu bisi ribut. Sia. Mangga, lanjutkan. Goblok. Kalau tidak ikut, bagaimana kita menampilkan persiapan untuk Liga 1? Bagaimana kita tahu, misalkan Luciano cedera, siapa kedalaman dari Luciano ini? Apakah mungkin dari pemain muda atau dari Anda ini Kusnandar? terlalu berbelit-belit. Apa? Jelas-jelas saya sendiri menargetkan Persib untuk juara di Piala Prabowo S ini. Karena bukan tanpa alasan. Piala Prabowo S ini menjanjikan hadiah yang cukup fantastis, bro. Oke. Di mana hadiah untuk juara adalah sebesar berapa sih? 5 miliar. 5,5. 5,5 M. Yang dimana, hei kalian PSSI dan PT LIB harusnya kalian malu. Betul, kalau itu betul. Kenapa? Hadiah turnamen pramusim lebih besar dibanding hadiah liga resmi. Coba pikirkan Pak Erick Thohir. Coba Pak Erik. Kembali lagi ke masalah hadiah. Oke. Dan prestasi yang utamanya. Oke. Jika Persib berhasil menjuarai Piala Prabowo S ini, berarti Persib berhasil meraih 2 gelar juara di musim ini. Yaitu gelar Liga 1 dan gelar turnamen ini, Piala Prabowo S. Di samping itu, ada bonus juga, bro. Yaitu hadiah sebesar 5,5 M yang dimana uang itu bisa digunakan untuk pemeliharaan tim. Coba berpikir ke situ, bro. Ya, tapi Dan kepuasan atau tuntutan dari bobotoh seperti saya jangan dianggap remeh. kita tidak ada yang menganggap remeh ekspektasi siapapun. Tetapi kita harus mengerti bagaimana kondisi tim ini di musim ini. Apakah dengan skuad terbaiknya? Oke, Persib dengan skuad terbaiknya musim ini. Tetapi kita lihat baru berapa pekan mereka ketemu, baru berapa kali mereka latihan. Seharusnya untuk seorang pemain profesional, seharusnya tidak bermasalah dengan berapa waktu yang digunakan untuk latihan. Walaupun datang kemarin, kalau dibutuhkan besoknya main, ya mainlah. Ya betul, kalau itu betul. Ya, Tetapi harusnya seperti itu. Tetapi kita harus menjaga si konsistensi pemain ini. Jangan sampai ketika salah satu pemain hilang, satu pemainnya ini tidak bisa menggantikannya. Itu tujuan dari merotasi squad di pramusim. Harusnya tim-tim di Indonesia, salah satunya Persib Bandung yang saya garis bawahi. Oke. Harusnya kalian malu dengan tim Oxford dan Port FC ini. Karena mereka menurunkan skuad terbaiknya. Ya, Minimal itu. Karena mereka minim perubahan. Jangan membuat mereka merasa disepelekan dengan menurunkan skuad yang lapis tentu saja 2, 3, 4. Mereka tentu saja tidak merasa disepelekan oleh tim-tim Indonesia ini, oleh Persib Bandung maupun Dewa 19 FC. Karena mereka mengerti akan esensi pramusim ini. Mereka sangat mengerti, mereka sangat paham, mereka sangat terbiasa dengan turnamen pramusim sebelum liga dimulai. Mereka sangat mengerti dan Anda sangat so tahu.
memang mereka sangat mengerti dan itulah kejadiannya. Mereka akan sangat mengerti bahwa Persib dengan Dewa United ini diikutkan kepada Piala Pramusim ini, salah satu faktornya adalah mereka untuk membangun tim yang lebih solid lagi di Liga 1 dan Liga Asia. Bahkan PT LIB pun menyarankan untuk menambah pemain asing untuk di Piala Asia khusus. Karena Piala Asia sekarang udah tidak ada regulasi pembatasan pemain asing lagi. Lalu? Udah. Jadi si Port dan si Oxford ini akan mengerti bagaimana jalannya pramusim ini untuk tim-tim Indonesia berjalan di Asia nanti. Tetap. Menurut saya Bojan Hodak ini terlalu bercanda. Tetap. Saya tidak akan merubah sudut pandang saya tentang itu. Oke. Nih. Jangan sampai kita melihat Juprianto yang selanjutnya di saat melawan Dewa United FC. Bagaimana dengan Juprianto? Iya. Ini masih Juprianto. Gimana kalau pemain yang dibawa yang dibawa oleh Bojan Hodak dari Argentina, misal Matricardi, mengalami hal yang sama seperti Ahmad Juprianto, siapa yang mau menggantikan? Itulah pentingnya rotasi, itulah pentingnya kedalaman squad. Tapi melihat pertandingan antara Persib lawan Port, Bojan Hodak terlalu bercanda. Kenapa? Karena terlalu cepat dia melakukan rotasi sehingga membuat permainan acak-acakan. Terlalu banyak dia melakukan rotasi. Saya tidak bisa menerima itu. Tapi kalau rotasi itu dilakukannya di menit-menit akhir, Bojan Hodak tidak akan bisa melihat kemampuan, minimal. Oke, minimal. Babak pertama skuad inti dimainkan. Oke. Babak kedua, oke lah, beberapa mulai dimainkan pemain-pemain muda. Oke. Harusnya seperti itu menurut pengamatan saya. Oke. Seharusnya strategi Bojan Hodak dipikirkan lebih cerdas lagi oleh beliau. Tetapi Bojan Hodak cukup tepat menurut saya, Mr. Beteng. Gini. Tentu saja intensitas dalam berlatih dan bertanding, apalagi dalam kompetisi ini beda. Artinya Bojan Hodak ingin melihat bagaimana si pemain-pemain ini siap dalam berkompetisi. Pemain ini siap dan berkompeten untuk kompetisi. Jadi jika dilihat dari menit yang cukup lama, Bojan Hodak akan tahu apakah pemain yang ini. Saya garis bawahi ada nama Azikri dan Ferdiansa, yang dimana secara resmi dua pemain tersebut akan dipinjamkan ke klub lain. Sudah, bukan belum? Iya, sudah resmi dipinjamkan untuk musim depan klub lain. Tapi kenapa masih diturunkan? Nah, ini apalagi menyoroti seorang Ferdiansa yang menurut saya tidak bisa bermain bola. Iya sih. Kalau bagian situ apa gunanya Bojan Hodak menurunkan dua pemain tersebut? Toh di musim depan dua pemain itu nggak akan main di Persib. Tapi setelah kan mereka cuma dipinjamkan kan? Tuh. Itu bentuk adaptasi agar tidak kaget. Adaptasi menanti aja tuh di klub barunya. Ya, ketika dia datang ke klub barunya dia tidak kaget. Dan ketika selesai dalam masa pinjaman, kaget. Goblok, ada itu terlalu berbeda goblok. Sekali lagi, oke, sekarang kita ke pemain. Muda yang diturunkan oleh Bojan Hodak yang menurut saya ada banyak atau beberapa pemain muda yang diturunkan yang belum siap untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Salah satunya ada nama Kevin Pasha. Kevin Pasha nggak pakai ungu. Ada Ataya yang terlihat masih mentah lah. Masih mentah lah. Lalu ada siapa lagi tadi? Nazril. Ada Nazril dan ada siapa? Julkipli. Yang saya soroti hanya Ijul seorang. Yang lainnya nggak bisa dipirit oleh saya seorang pengamat. Nggak masuk dalam radar saya untuk skuad musim depan. Kalau Julkipli lah, bisa dicoba lebih dan lebih. Menurut kamu nih seorang pelatih, bagaimana penampilan mereka para pemain muda tadi? Untuk penampilan para pemain muda mungkin harus lebih dimatangkan lagi. Maksudnya
si pemain muda ini ya maksudnya cukup realistis lah kalau misalkan dipinjamkan seperti Ferdiansyah, seperti Adjikri, seperti kalau musim kemarin ada Faris Abdul. Itu mereka wajib dicoba. Tapi untuk Zulkifli ya saya sepakat kalau Zulkifli. Si anjing ngajak dulu tuai goblok sia. Kumaha mun aya bapak-bapak nu kamari goblok. Keur ka Cicalengka. Oh, aman jadi ya. Sok. Kade tong gandeng teuing. Wow, sok. Apalagi untuk Zulkifli mungkin akan menjadi Beckham Putra yang baru di Persib Bandung. Nggak bisa. Beckham is Beckham. Iya, Ijo is Beckham Ijo. Putra yang baru. Oke. Nggak bisa. Apa ya? Meramaikan persaingan di posisi Beckham Putra. Nah, itu. Jangan seceletuknya kalau ngomong. Beckham is Beckham, Ijul is Ijul. Oke. Lalu, lanjutkan. Lalu saya menyoroti ada yang sempat Anda ragukan kemampuannya adalah Dewangga. Oh iya, Dewangga. Bagaimana tidak Dewangga bisa bermain dengan menurut saya untuk adaptasi untuk match pertamanya bermain cukup oke. Delivery dari belakang ke depan cukup oke. Terhitung beberapa passing dia melakukan long pass kepada Febri Haryadi tepat, Sadi Ramdhani tepat. Itu dia dari Dewangga. Lalu silakan. Terlihat aura-aura Anda akan membuli saya. Silakan. Itu dari Dewangga. Terus Sadil Ramdhani. Oke. Tapi Sadil Ramdhani ini hanya bisa beradaptasi di menit-menit awal, bermain kolektif dengan teman-teman yang lainnya di menit-menit awal saja, mungkin 5 sampai 10 menit. Kedepannya Sadil hanya menghiasi. Jangan bahas Sadil. Lanjutkan bahas Dewangga. Oh, Dewangga. Silakan. Oh, Dewangga. Enggak. Ya, Dewangga cukup rapih lah dalam permainan. Dan dia diposisikan di yang belum pernah sama sekali dia isi di awal-awal menit sebelum Jufrianto cedera di kanan. Dan itu ya cukup oke lah. Walaupun hanya seberapa menit. Anda tadi sempat mengatakan bahwa saya meragukan kualitas dari seorang Dewangga. Ya. Filosofi, bro. Apa? Filosofi. Dewangga adalah seorang pemain yang berhasil. Garis bawahi, kata berhasil. Oke. Pertama, berhasil membawa PSIS Semarang degradasi. Betul. Dan sekarang di Persib, garis bawahi, berhasil membawa Persib juara. Filosofi saya gunanya adalah itu. Seorang pengamat itu menelisik lebih dalam apa yang tidak Anda pikirkan. Satu lagi, ada support system yang membuat seorang Dewangga bisa bermain bagus di Persib Bandung. Siapa? Karena kekasih dari seorang Dewangga ini adalah seorang orang Jawa Barat. Betul. Orang Garut. Dan makanan favorit Dewangga adalah batagor. Jadi dia merasa bahagia. Seperti itu. Iya, makanya kalau kita ngobrol di awal-awal itu, coba pahami dulu, jangan pakai emosional. Karena Mister Beteng dan pengikutnya itu kamu goblok. Anjing, siap. Emang goblok. Teriak-teriak juara tanpa ada perhitungan, teriak-teriak nggak setuju hanya untuk emosi semata. Anjing. Orang-orang seperti Anda ini yang selalu menyepelekan orang-orang seperti saya yang di mana hasil juara di Piala Prabowo S ini adalah bukan hal yang muluk-muluk, karena kalau target juara ditaruh untuk Persib di Piala Prabowo ini akan menambah mental para pemain. Oke, benar. Itu betul. Anda jangan sekali-sekali meremehkan kemampuan saya. Anda juga jangan. Saya ini sebenarnya ingin marah besar terhadap Anda. Emang saya tidak? Tapi saya takut si bapak yang kemarin pulang. Iya, saya juga ini pusing sampai sekarang. Goblok. Pokoknya mah kalian netizen yang menganggap saya adalah seorang bocah dan berfoto abal-abal, hei kalian tonton videonya sampai habis agar kalian tidak salah paham. Bener Tete? Benar. Pokoknya mah jangan lupa like, comment, and subscribe dan Nyalakan lonceng. saya Mr. Beteng pamit. Saya RT pamit. Anjing. Sia. Goblok. Anjing, lompatnya tarik ulah abong-abong aing gendut. Anjing, lompat aing laun. Anjing. Goblok.